Cek cek cek. Oke, balik lagi. Di sini kita ada A sama B. Kita tahu fx sama gx-nya itu berapa. Tinggal cantumin fx itu sama dengan x kuadrat min 4. Nah, kita di sini disuruh tentuin domain atau daerah asal. Kalau nyari domain dan bentuk fungsinya itu akar, kita udah tahu rumusnya bahwa yang di dalam sini itu harus lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan dari 0. Jadi kita tinggal cantumkan x kuadrat min 4 itu lebih besar dari 0. Nah, ini kita tinggal cari x nya berapa. Kalau dari fungsi polinomial yang kayak gini, kita bisa langsung pakai pemfaktoran. Nah, oke, sebentar aku jabarin aja. Yaitu kan x kuadrat min 2 kuadrat. Kalau bentuknya kayak gini, yang a kuadrat dikurang b kuadrat, itu nanti bentuknya bakal jadi a kurang b sama a plus b. Ini bakal jadi jawaban. Nah, jadi kalau x kuadrat dikurang b kuadrat, ini 2 kuadrat, berarti kita jadi x min 2 sama x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Ini kita udah dapat nih 2x. X nya itu adalah satu, yang pertama adalah 2, x yang keduanya itu min 2. Karena kita belum tahu ini tuh mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kita buat garis bilangan. Kita buat bulatan yang kosong karena yang berisi karena ini sama dengan, kita taruh angka terkecil paling kiri, kita taruh angka terbesar paling kanan. Nah, ini tinggal dicek yang mana sih domain fungsinya. Kalau kita masukin negatif 3 contohnya ke sini, hasilnya itu bakal lebih dari 0. Berarti ini betul. Kalau dimasukin 0 itu bakal jadi negatif 4. Berarti ini salah. Ini jadi negatif gitu. Ini negatif. Dan kalau kita masukin 3 itu sama kan, negatif 3, jadi hasilnya positif. Nah, karena kita nyarinya itu yang lebih besar dari 0, berarti jawabannya itu x lebih kecil sama dengan min 2 sama x lebih besar sama dengan sama dengan 2. Kita tinggal tulis jadi hasil domainnya, himpunan penyelesaian sama dengan x, dimana min 2 lebih x lebih kecil sama dengan min 2 dan x lebih besar sama dengan 2, yang dimana x merupakan bilangan real. Kalau kita mau pakai notasi ilmiahnya, notasi silang, kita bisa langsung buat min negatif T hingga sampai min 2 kurung tutup dan kurung buka 2, T hingga. Ini hasilnya. Kita lanjut ke
yang GX. Kalau GX itu kan kita tahu ya, itu X min 2. Kalau kita mau nyari X nya ini tinggal X min 2 sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Udah deh hasilnya kayak gini. Nah, untuk himpunan penyelesaian yang G itu tuh kita bisa langsung X, di mana X itu sama dengan bilangan real. Karena ini kalau kita masukin apa aja tuh bisa, kayak contohnya min 1000 itu juga bisa, karena hasilnya jadi negatif, atau 1000 maksudnya hasilnya jadi positif kayak gitu. Notasi silangnya notasi silangnya itu bakal kayak gini. Nah, terus kita yang B itu kita cuma disuruh nyari bentuk komposisi fungsinya, dan kita nggak disuruh nyari domain daerahnya. Jadi kita tinggal FOG aja, FOG X. Kita tahu kalau FOG itu adalah GX yang di dalam X-nya si F. Kita tahu bahwa Fx itu adalah X kuadrat min 4. Kita tinggal masukin X nya itu adalah X min 2 kuadrat min 4. Kita tinggal jabarin. Kalau ini jadi X kuadrat min 4X sama plus 4 min 4. Jadi bentuk komposisinya tuh adalah X kuadrat min 4X kayak gitu. Atau kita bisa sederhanain kalau nggak mau bentuk polinomial, jadi X min 4. Ini bentuknya. Kalau mau nyari domainnya itu beda lagi, karena pasti domainnya ya dari Fx sama Gx ini disatuin. Oke, itu buat yang nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah soal limit dengan 3 anak. Kita mulai yang ke pertama dulu. Itu ada limit X mendekati 1, di mana fungsinya itu adalah 3X tambah 1 per 2X pangkat 2. Nah, sebelum kalian ngeluarin dengan cara-cara lain, kalau limit itu kita caranya langsung aja dulu substitusi. Kalau emang substitusi nggak dapat hasilnya, baru ganti ke cara lain. Kalau dengan substitusi kita bisa langsung 3, kita masukin 1 tambah 1 per 2 kali 1 pangkat 2. Ini kita dapat 3 tambah 1 per 2 pangkat 2. Ini jadinya 4 per 2, dan hasilnya itu 2 pangkat 2 yaitu 4. Kayak gitu. Kalau ada kalau bisa substitusi langsung aja substitusi. Selanjutnya ini soal limit dita hingga, yang dimana fungsinya itu adalah X per X kuadrat min 2. Nah, gimana sih caranya buat masukin ta hingga ini ke dalam sini? Karena kalau kita langsung substitusi
itu bakal tahingga per tahingga kuadrat kurang 2, dan ini pasti hasilnya bakal jadi tahingga per tahingga, dan ini itu tidak terdefinisi atau do not exist. Nah, gimana sih caranya? Kalau ada soal limit yang kayak gini, fungsinya tuh kita dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Jadi ini bakal dibagi x pangkat 2, x pangkat 2 nya bakal dibagi x pangkat 2, dan 2 nya dibagi x pangkat 2. Kan ini hasilnya bakal jadi limit x mendekati theta hingga bakal jadi 1 per x x 1 dikurang 2 per x pangkat 2. Nah, kalau kayak gini, udah kayak gini bentuknya, kalian baru bisa substitusiin. Berarti kan ini menjadi 1 per tahingga dibagi 1 dikurang 2 per tahingga kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal ya operasikan gitu. Kita udah tahu kalau 1 dibanding tahingga, 1 dibanding 0 itu bakal jadi 0, 1 banding tahingga itu bakal jadi 0 juga. Dibagi 1 dikurang 2 dibagi tahingga, berarti angka yang dibagi tahingga itu bakal jadi 0. Ini hasil akhirnya berarti kan 0 per 1, dan kalau 0 dibagi 1 itu bakal 0 kayak gitu. Wait, aku cross check dulu. Kayak aku tadi salah ngomong, aku tulis aja kalau 0 dibagi bilangan, contohnya ya A gitu ya, itu bakal jadi 0. Tapi kalau 0 dibagi tahingga itu nggak bisa. Nol bagi tahingga itu bakal 0. Nah, tapi beda dengan 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi, tapi kalau 1 dibagi tahingga itu sama dengan 0 gitu. Itu yang ngebedain sih. Kita lanjut yang ke C. Nah, ke C itu kita punya limit T mendekati 0 ke kanan. Dan fungsi ini itu adalah 2 per sin T. Kalau ada soal yang kayak gini, itu kita nggak bisa langsung substitusiin jadi kayak 2 per sin 0, karena itu bakal nggak ada jawabannya, dan 2 dibagi 0 itu adalah tidak definisi, dan itu nggak boleh. Jadi caranya gimana? Karena ini kita soalnya itu limit ke kanan, jadi kita masukin ke 2 sin T nya itu ya yang mendekati ke 0 tapi mendekati 0 tapi bagian kanan lah. Jadi sin ini 0, tapi kita bisa pakai ini kayak 0,1 atau 0,01, yang penting mendekati 0 lah. Dan ini pasti jawabannya itu adalah tahingga. Kenapa tahingga? Karena sin 0,01 itu hasilnya pasti bukan 0, tapi bisa aja 0,000 berapa gitu.
dan 2 dibagi angka seperti itu hasilnya pasti positif. Dan makin besar ini sinnya, pasti makin besar juga kan hasil 2 dibaginya. Dan itu bakal jadi tak hingga, karena jawabannya bisa apa aja. Beda dengan ini, aku kasih contoh. Kalau soalnya lim X mendekati 0 tapi dari kiri, itu jadi sin T. Nah, sin T nya itu ya pasti jadi negatif 0,01, dan hasilnya jadi negatif tak hingga. Itu bedanya. Jadi itu buat nomor 2. Oke. Nah, ini nomor 3. Ini banyak yang nanya ke aku lewat chat. Jadi gimana sih cara kita tahu gitu itu continue atau bukan? Pertama-tama kita pasti cari dulu lah limit dari ke ini yang atasnya, fx-nya. Kenapa kita harus cari limit dulu? Karena kalau bukan limit pasti continue nggak ada begitu. Makanya kalau kita mau nyari dan jelasin itu continue ada atau enggak, kita harus nyari limit dulu. Nah, untuk mengetahui continue ada atau enggak, limit x sama dengan 0 ke kanan itu harus sama dengan limit x ke 0 kiri, dan itu juga harus sama dengan fx lah, sama dengan L. Ini harus sama semuanya. Ini bakal jadi continue. Nah, untuk mendapatkan hal itu, kita pertama cari dulu nih limit limit x mendekati 0 ke kanan. Kalau 0 ke kanan itu pasti lebih besar dari 0. Kita pakai yang ini, x. Kita pakai x di sini, kita substitusiin x itu adalah 0. Nah, kalau limit x mendekati 0 ke kiri, kita tahu di sini kalau x-nya itu lebih kecil sama dengan dari 0, itu pasti fungsinya bakal jadi 1, dan ini hasilnya bakal jadi 1. Kita bisa lihat kalau di sini limit aja itu nggak ada. Kalau limit tidak ada, continue pasti nggak ada. Nah, walaupun kita contoh 0, bahkan kalau f0 x-nya sama dengan 0 itu adalah 1. Walaupun ini ada yang sama dari lim ke 0 negatif sama fx, tapi lim x mendekati 0 ke kanan aja nggak sama, jadi limit tidak ada. Berarti kesimpulannya limit x mendekati 0 ke kanan tidak sama dengan limit x mendekati 01, yang menyatakan bahwa limit tidak ada. Maka fx continue pada titik x sama dengan 0 itu tidak ada juga.
ya ini kayak gitu. Jadi kalau soal kayak gini tuh kita harus cari tahu dulu kalau limit itu ada atau enggak. Kalau limit nggak ada, continue nggak ada. Nah, nanti juga kayak gitu buat turunan. Kalau continue nggak ada, turunan nggak akan ada gitu. Oke, ini nomor 3 selesai. Kita lanjut ke nomor 4. Ini masuk lagi ke DEDX. Tapi kalau kita lihat di sini, DEDX ini lebih gampang daripada yang PDF kemarin, mantap. Ini kita langsung aja ke yang A. A itu kita ada Y pangkat 2 ditambah YX kuadrat sama dengan 1. Kita ini rubah dulu jadi DY per DX lagi ditambah D. Nah, ini ada rantai lagi nih, DX sama dengan D1 per DX. Kita udah tahu kalau Y kuadrat itu diturunkan itu bakal jadi 2Y, dan kalau Y diturunkan itu bakal jadi DY per DX. Nah, kita udah dapat DY per DX. Lalu kita Y kali X kuadrat ini berantai lagi. Ini berarti Y X2. Kita U nya ada Y, U aksennya itu adalah DY DX, V nya itu adalah X kuadrat, dan V aksennya adalah 2X. Kita tinggal masukin ke rumus, yaitu U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Kita tinggal masukin, ini berarti kan DYX dikali X kuadrat ditambah U nya adalah Y dikali 2X. Kita tinggal rapihin, berarti ini X kuadrat kali DYDX ditambah 2X. Nah, ini hasil akhirnya. Kita tinggal masukin ke sini, berarti X DYDX ditambah 2XY sama dengan 0. Kita tinggal ke kananin, tapi karena di sini adalah 2 DYDX, yang punya DYDX kita simpan dulu di kiri, dan yang nggak punya DYDX kita simpan di kanan, jadi 2X. Nah, karena mereka punya contohnya DYDX ini jadi satu variabel, kalau kita misalin X, kita tinggal keluarin gitu, DY per DX. Nih, DY per DX. Nah, ini tinggal 2Y ditambah X kuadrat, berarti kan ini min 2XY. Kita tinggal masukin lagi DY per DX sama dengan min 2XY, yang tadi kita kebawain berarti 2 min X kuadrat. Ini hasil akhir. Ini kita nggak bisa sederhanain lagi, jadi gini aja. Oke, selanjutnya yang B. Yang B itu kita tahu ini tuh bahwa sama berantai lagi Y kali cos sama dengan Pi. Nah, kita tinggal jadiin lagi ini DY per karena ini rantai kita ini satu aja, cos X per DX, dan ini D Pi per DX. Nah, karena kita tahu Y cos X itu adalah rantai lagi, kita tinggal pisahkan lagi, kita turunkan satu persatu. U nya itu adalah Y, U aksennya itu adalah DY per DX, Pi nya itu adalah cos, Pi aksennya adalah negatif sin. Oke, kita pakai rumus U aksen kali Pi tambah U
kali V aksen, berarti ini dy per dx dikali cos ditambah y kali negatif sin, kayak gitu. Kita tinggal rapihin, ini jadi cos dy per dx ditambah dikurang y sin x. Kita tinggal masukin ke sini cos dy cos x dy dx dikurang y sin x sama dengan, karena v di sini itu bisa disebut angka, kita bisa turunin ini jadi 0 langsung, karena setiap angka diturunin jadi 0. Kita tinggal peneruskan jadi y sin x, dan berarti hasilnya adalah dy per dx itu sama dengan y sin x per cos. Nah, di sini lihat kan ada yang familiar, berarti kita bisa merubah ini menjadi dy per dx y tan x, nih tan x, ini hasil akhir karena sin per cos itu tan ya. Oke, ini buat hasil akhir dari salah. Kayaknya hasil dari nomor 4. Karena cuma 4 nomor, kita selesaiin aja di sini. Karena kemarin banyak yang minta, jadi aku buatin videonya. Ya udah, bye bye. Semoga dapat dicetak. Kalian latihan lebih banyak lagi karena grup nanti sore. Bye.